Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Sakina DLR. Di video kali ini aku mau share kalian tutorial mudah dropship dari Shopee ke Shopee. Dropship dari Shopee ke Shopee emang bisa? Bukannya nggak bisa ya? Eits, nanti dulu. Ternyata dropship dari Shopee ke Shopee itu bisa banget loh guys. Kalian pengen tahu nggak caranya gimana? Tonton terus ya video aku yang ini. Jadi guys, sebenarnya dropship dari Shopee ke Shopee ini mudah ya, nggak seribet yang dibayangkan. Nah, di video ini aku mau jelasin tentang itu, bagaimana cara proses orderannya, bagaimana cara merubah resi pengirimannya agar valid sama seperti resi yang ada di supplier. Kemudian nantinya hasil penjualannya bisa masuk ke saldo penghasilan kita seperti biasa gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana caranya, dropship dari Shopee ke Shopee, ikutin terus video aku yang ini ya. Check it out. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya. Di bagian bawah, pojok kanan bawah itu ada menu saya. Kita klik di sini. Kemudian kita lari ke toko saya. Nah, di bagian status pesanan ini ada yang perlu dikirim ya, satu. Nah, kita klik aja yang perlu dikirim ini. Kemudian kita mengatur pengirimannya ya. Setelah kita mengatur pengirimannya, maka akan berubah menjadi lihat rincian pengiriman seperti ini ya. Nah, di sini jadi ada customer yang pesan barang di toko aku dan dia menggunakan metode pembayaran bayar di tempat ya. Nah, karena di sini aku kebetulan nggak punya stoknya, maka aku bakalan dropshipin aja dari Shopee ke Shopee untuk segera diproses ya pesanannya ya. Kemudian untuk memproses pesanannya kita memerlukan 3 data ya, yaitu yang pertama nomor resi, nomor pesanan, dan juga nomor resi valid dari supplier yang akan kita dropshipkan. Jadi ketiga data ini akan diperlukan pada saat kita mengisi formulir pengajuan perubahan status dari perlu dikirim menjadi dikirim ya. Kalian bisa menyalin ketiga data tadi, kemudian kalian tempel di catatan atau kalian tulis di kertas, kemudian nanti pada saat diperlukan kalian tinggal melihat atau mengcopy paste ketiga data tersebut begitu ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membeli barangnya dari supplier kita ya, yaitu barang yang sama yang seperti kita jual di Shopee toko kita seperti itu. Pastikan kalian sudah memasukkannya di keranjang dan kalian tinggal proses kirim aja langsung ke pembeli kalian seperti itu. Nah, untuk bagian alamat, kita bisa ganti alamatnya ini dengan alamat pembeli kita. Yang beli siapa namanya kita tulis di sini. Kemudian nomor handphonenya juga harus bener ya. Nah, jadi kita ini isi dulu ya alamatnya sesuai dengan alamat pembeli kita di Shopee. Pastikan jangan sampai salah, semuanya benar ya, mulai dari nama, nomor handphone, alamat, patokan semuanya harus sama. Kalau udah kita klik kirim aja. Kemudian kita akan dikembalikan ke pilihan alamat ya. Kita pilih aja alamat yang barusan kita bikin. Untuk opsi pengiriman, jika kalian punya voucher gratis ongkir, bisa kalian manfaatkan supaya kalian bisa dapat gratis ongkir ya. Nah, kemudian untuk bagian pesan, kalian bisa tulis pesanan yang customer kalian order itu variasinya apa, bisa kalian tulis di sini untuk memperjelas bahwa kalian tuh ordernya yang itu gitu ya. Kemudian pada metode pembayaran, kita harus mengikuti metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kita ya. Jika pembeli kita menggunakan metode COD bayar di tempat, maka kita harus menggunakan metode yang sama pada saat kita membeli di supplier ya, seperti ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman ya antara pembeli dan juga kurir pengiriman seperti itu. Nah, yang terpenting dari pengiriman dropship ini adalah menu kirim sebagai dropshippernya itu harus di checklist ya, agar nantinya pembeli tidak mengetahui bahwa paket yang mereka order itu bukan dari toko kita, melainkan dari supplier seperti itu. Jadi namanya sama nomor handphone kita ditulis aja di menu kirim sebagai dropshipper ini. Seperti itu ya guys. Oke, setelah semuanya beres, mulai dari alamat sampai menu kirim sebagai dropshipper, langsung aja kita klik yang buat pesanan ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah informasi pengirimannya ya. Misalkan kita mau ganti ekspedisi,
yang tadinya Shopee Express menjadi JNT, bisa banget kalian tinggal klik aja yang tulisan ubah itu, lalu kalian checklist pengiriman mana yang mau kalian pergunakan, itu bisa aja, kemudian kalian klik konfirmasi. Nah, di sini kita tinggal nunggu supplier mengirimkan paketnya ke ekspedisi ya. Nanti kalau misalkan udah dikirimkan oleh supplier, status pengirimannya akan berubah dari perlu dikirim menjadi dikirim. Nah, nanti akan muncul nomor resi valid yang ada dari supplier. Nah, dari nomor resi valid ini akan kita pergunakan untuk merubah status pengiriman pesanan kita gitu ya. Nah, kalau abis itu supplier udah kirim barangnya nih ke ekspedisi, nanti akan muncul nomor resi yang ini JP11730969924. Nah, ini adalah resi valid dari suppliernya ya. Selanjutnya kita balik lagi ke beranda Shopee seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, nanti akan ada menu chat dengan Shopee, nanti kita klik di situ. Karena untuk proses pesanan dropship ini masih memerlukan jasa dari customer service ya, untuk membantu kita dalam merubah resi pengiriman yang tadinya dikemas menjadi dikirim seperti itu. Langsung di sini kita mulai percakapan aja ya dengan customer service-nya. Kita ketik assalamualaikum atau halo boleh. Nanti akan langsung dibalas otomatis ya oleh sistem. Kita ketik aja kemudian dropship karena kita mau tanya tentang perubahan status resi dari dropship ya. Ya, jadi kita bilang aja kalau misalkan kita itu mau dropship gitu, nanti akan ada balasan otomatis dari pihak Shopee-nya seperti ini. Pilih yang bagian ini ya. Kemudian kita klik yang formulir pengajuan perubahan status pesanan yang ini. Habis itu bakal muncul form pengisian seperti ini ya. Untuk Shopee username-nya bisa kalian tulis nama toko kalian, alamat email yang aktif. Untuk nomor pesanannya kalian bisa langsung klik, kemudian kalian lari ke penjualan saya. Nah, pilih pesanan mana yang mau kalian rubah resinya. Habis itu kalian klik pilih. Nah, akan muncul di sini ya nomor pesanannya ya. Untuk jasa kirimnya apa? Misalkan JNT, kalian tulis aja JNT Express. Diketik gitu ya. Nah, di bagian nomor resi adalah nomor resi valid dari supplier ya. Kalian juga bisa mengupload bukti screenshotan bahwa barang yang dari supplier udah dikirim ya. Kalian bisa upload di sini juga. Selanjutnya kalian klik kirim aja. Setelah itu kita tinggal nunggu 1x24 jam untuk perubahan resinya ya. Biasanya nanti akan dikasih tahu lewat email gitu. Ya, jadi setelah kita menunggu 1x24 jam untuk permintaan perubahan resinya, nanti akan dikirimi email ya ke email yang aktif dari Shopee ID Team yang menyatakan bahwa pesanan kita udah berpindah ya statusnya dari dikemas menjadi dikirim. Artinya resi yang valid tadi dari supplier itu udah bisa ke-track ke pesanan kita. Nah, di sini kita bisa lihat di status pesanan yang perlu dikirim, di bagian yang perlu dikirim itu udah kosong ya, udah nggak ada karena udah berpindah ke dikirim seperti ini ya. Kalau kita klik di sini, kita bisa lacak ya status pengirimannya itu udah nyampe mana gitu, bisa. Nanti di sini bakalan ada tracking dari perpindahan paketnya ya, udah sampai mananya, nanti kita bisa ketahuan. Nanti jika pengiriman paketnya berhasil, maka uang hasil penjualannya akan masuk seperti biasa ke saldo penjual ya, dan kemudian kalian bisa tarik untuk kalian pergunakan lagi untuk modal atau kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi sama seperti kita jualan yang stok gitu ya. Kalau misalkan kita dropship dari Shopee ke Shopee juga, nanti uang hasil penjualannya akan masuk ke saldo penjual. Bisa kalian tarik ke ShopeePay ataupun ATM seperti itu ya. Dan untuk cara menarik saldo penjual atau saldo penghasilan dari Shopee, aku juga udah bikin tutorialnya di channel ini juga. Kalian bisa tonton sendiri ya. Nah, mungkin itu dia share dari aku bagaimana cara dropship dari Shopee ke Shopee. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.